Halo semuanya, kembali lagi bersama Lanjut Nulis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Below Zero. Film dibuka dan menampilkan seorang pria bernama Chino yang ketakutan karena dia dikejar oleh seorang pria misterius. Pria misterius itu terus menanyakan di mana lokasi seseorang, namun Chino tidak mengatakan apa-apa karena dia tidak mengetahui di mana orang itu. Pria misterius itu lalu mengambil pistolnya dan menodong Chino lalu kembali bertanya di mana posisi orang itu. Chino pun kembali tidak mengatakan posisi pria itu dengan alasan tidak mengetahuinya. Lalu pria misterius itu memukul kepala Chino sampai dia tidak sadarkan diri. Lalu Chino diseret menggunakan rantai ke arah kuburan yang sudah disiapkan untuk dirinya. Chino pun dikubur secara hidup-hidup. Lalu Chino perlihatkan sebuah keluarga kecil yang berada di dalam mobil dan akan menjemput seseorang bernama Emma. Martin lalu menyuruh istrinya untuk menjemput Emma duluan dan dia akan mengganti ban mobilnya yang telah rusak. Martin pun keluar dari mobil dan mengganti ban mobilnya di tengah hujan yang cukup deras. Lalu sebuah mobil terus membunyikan klakson ke arah Martin yang membuat Martin sedikit emosi dan menyuruhnya untuk sabar. Lalu Martin masuk ke sebuah kantor polisi yang di dalamnya sangat kacau. Martin pun memperkenalkan dirinya jika dia berasal dari kepolisian utara. Lalu Martin diberi tugas yaitu memindahkan tahanan di hari pertamanya bertugas. Martin pun menuju loker dan di sana dia bertemu dengan seorang pria bernama Montesinos. Lalu Martin dan Montesinos mengobrol dan melihat jalur yang akan mereka lalui. Mau tidak mau mereka harus melewati jalur alternatif yang bersalju untuk mempersingkat waktu. Martin pun merasa heran kenapa harus memindahkan tahanan pada malam hari. Alasannya adalah karena untuk keselamatan dan keamanan. Karenanya para polisi yang mengantarkan dilarang membawa ponsel dan tahanan diberitahu secara mendadak. Mereka berdua pun sampai di penjara. Mereka lalu melihat daftar orang yang akan dibawa dan mereka akan membawa tahanan kelas A yang berasal dari Rumania. Tahanan itu adalah gembong geng internasional. Tahanan itu juga pernah menggorok leher Opsir saat patroli menggunakan besi yang disimpan di kaos kakinya. Montesinos pun berharap jika tahanan yang lain akan lebih baik karena terjerat kasus yang ringan. Lalu Opsir menemui para tahanan yang akan dipindahkan dan diberi surat pemindahan tahanan. Seorang tahanan bernama Ramis mengambil sebuah benda di toilet dan sepertinya sudah merencanakan sesuatu. Lalu para tahanan yang akan dipindahkan diperiksa secara menyeluruh terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Pemeriksaan pun selesai tanpa ditemukan barang-barang yang dianggap berbahaya. Para tahanan pun diborgol terlebih dahulu dan dibawa ke mobil yang akan mengantar mereka. Martin dan Montesinos memasukkan tahanan satu persatu dan ditempatkan di ruangan yang berbeda. Setelah masuk, borgol yang mengikat tangan para tahanan dibuka kecuali Ramis karena dia dianggap berbeda setelah berkas miliknya dibaca. Semua tahanan pun telah dimasukkan ke dalam mobil dan siap dipindahkan. Lalu Martin sedikit mengingatkan Montesinos karena tindakan yang dilakukan tadi sudah menyalahi aturan. Dia terpancing emosi oleh para tahanan. Mobil pun dijalankan dan Martin bertugas sebagai sopir yang mengemudi. Lalu Montesinos berjaga di tempat para tahanan ditempatkan. Di perjalanan mereka terus dikawal oleh sebuah mobil patroli. Saat di perjalanan terlihat orang misterius di awal film menarik sebuah besi tajam dan meletakkannya di tengah jalan. Pria itu lalu masuk ke dalam mobilnya dan pergi meninggalkan jalanan itu. Lalu seorang tahanan mengetuk pintu dan meminta pemanas dinyalakan karena dia kedinginan. Setelah itu, para tahanan tiba-tiba berdebat yang membuat Montesinos merasa tidak nyaman karena berisik. Lalu sebuah mobil menyalip mobil Martin dan mobil patroli dengan sangat kencang. Mereka masih berpikir positif dan menganggap jika itu warga desa yang menyetir. Di dalam mobil, Ramis meminta izin untuk keluar karena dia ingin ke toilet. Mau tak mau, Montesinos harus mengeluarkannya demi kenyamanan. Ramis pun dimasukkan ke dalam toilet dan borgol yang mengikatnya dilepas. Tujuan Ramis ingin ke toilet adalah karena dia ingin mengeluarkan barang yang sebelumnya dia siapkan. Setelah cukup lama, Ramis pun keluar dari toilet dan kembali di borgol. Di jalanan yang berkabut, Martin meminta mobil patroli untuk lebih pelan karena dia tidak bisa melihat mobil patroli di jalanan. Martin pun kembali menghubungi mobil patroli jika dia tidak bisa melihatnya. Namun, Martin tidak mendapat jawaban dari mobil patroli tersebut. Martin pun merasa khawatir dan mobil yang dia kendarai menginjak besi tajam yang telah pria misterius siapkan. Hal itu membuat mobil hilang kendali dan berhenti. Montesinos bertanya kenapa mobil dihentikan. Martin menjawab jika dia seperti menabrak sesuatu dan kebetulan di jalan ini habitat hewan liar. Montesinos pun meminta Martin menghubungi mobil patroli. Namun nyatanya mobil itu telah menghilang. Lalu Martin melihat mobil patroli itu di belakangnya. Dia pun kembali menghubungi namun kembali tidak mendapat jawaban. Montesinos lalu keluar dari mobil untuk memastikan keadaan. Di dalam mobil kejadian ini terungkap dan ini ulahnya adik Rumano bernama Cosmin. Cosmin berkata jika dia tidak akan membiarkan Rumano mati di penjara. Di kesempatan itu, Ramis membuka borgolnya menggunakan benda yang dia bawa. Ramis pun berkata jika dia bisa membuka pintu dari dalam. Pertahanan lain pun menertawakannya karena dianggap hanya sebuah gertakan. Ramis pun berhasil membuka borgol yang mengikatnya.
dan akan membebaskan temannya satu persatu karena mobil ini diawasi CCTV. Di lain sisi, Martin terus menghubungi Montesinos namun tidak ada jawaban. Lalu Ramis mulai menjalankan aksinya menggunakan sebuah kawat yang diikat tali. Ramis pun berhasil membuka kunci tersebut. Dan di saat yang bersamaan, Martin keluar mobil untuk mengecek Montesinos sehingga dia tidak bisa memantau CCTV. Martin pun terus berjalan sampai dia menemukan Montesinos yang sudah tak bernyawa dengan luka di tubuhnya. Tiba-tiba dari jauh, pria misterius terus menembak ke arah Martin, namun tembakannya terus meleset. Martin lalu mengambil kunci dari Montesinos dan berlari ke arah mobil patroli yang terbalik. Suara tembakan tersebut terdengar oleh para tahanan yang membuat mereka bertanya-tanya. Martin dan pria itu pun terlibat baku tembak sampai Martin kehabisan peluru. Dia pun kembali ke mobil tahanan, namun Martin terkena sebuah tembakan di kakinya. Martin pun masuk ke dalam mobil dan menghubungi markas besar jika dia berada di dalam bahaya yang membuat 3 orang tewas. Martin pun terus diserang sampai dia masuk ke dalam ruang tahanan untuk mengamankan diri. Martin pun mengambil obat di kotak P3K. Melihat kaki Martin yang terluka, para tahanan memiliki kesempatan lebih untuk kabur. Lalu terdengar suara bor yang merusak mobil lapis baja ini. Lalu dari CCTV terlihat jika pria itu sudah masuk ke dalam mobil dan mematikan CCTV. Pada saat itu, Ramis keluar dari ruangannya dan menyerang Martin. Martin dan Ramis pun terlibat perkelahian sampai Martin menodongkan sebuah pistol yang membuat Ramis diam. Lalu seorang tahanan bernama Pardo mencium sesuatu dan itu adalah bensin yang bocor. Tiba-tiba sebuah api menyambar sel milik Pardo. Begitu juga dengan sel tahanan yang lain yang dibakar. Pada saat itu, mau tidak mau para tahanan harus dikeluarkan dan diselamatkan. Dan saat ini, para tahanan telah keluar dari sel dan hanya Pardo yang tidak selamat. Para tahanan pun terus memojokkan Martin yang menodong mereka dengan pistol tanpa peluru. Lalu HP milik Martin berbunyi dan berasal dari pria misterius yang memberitahu jika kunci untuk masuk ke dalam ada pada Martin. Dan jika mereka tidak mengambil kunci itu, maka pria itu akan membunuh semua orang yang berada di dalam ruang tahanan. Ramis pun sedikit tidak yakin jika itu saudara Romano. Pria itu juga memberitahu jika pistol milik Martin kosong tanpa peluru. Mendengar itu, para tahanan pun lebih berani untuk menyerang Martin. Namun Martin kembali meyakinkan jika itu bukanlah teman Romano, melainkan orang Spanyol. Orang itu menginginkan sesuatu yang berada di dalam mobil ini. Namun para tahanan tidak peduli karena mereka ingin bebas. Mereka pun menyerang Martin dan mengambil kuncinya. Kunci itu pun terjatuh, namun Ramis dan tahanan yang lain terus menyerang Martin agar kunci diberikan. Lalu di lain sisi, Romano melihat seorang tahanan yang akan mengambil kunci yang terjatuh, dan Romano menghantamnya sampai tahanan itu mati. Ramis pun bertanya-tanya kenapa Romano melakukan itu dan menganggap jika Romano adalah incaran orang itu. Anggapan Ramis benar karena orang itu memang mengincar Romano dan menyuruh untuk membuka pintu, maka mereka semua akan selamat. Diketahui jika pria itu dulunya adalah seorang polisi yang selalu berbuat kesalahan, dan Romano adalah orang yang mengkambing hitamkan polisi tersebut. Orang itu bernama Miguel. Dia kembali menghubungi agar segera membuka kunci dan akan menyelamatkan mereka semua. Romano lalu berteriak jika yang dilakukan Miguel telah keterlaluan. Lalu Ramis dan yang lain membujuk Romano agar menyerahkan kuncinya. Namun Romano enggan menyerahkannya sampai terjadi perkelahian. Romano pun menelan kunci tersebut. Dan imbas dari perkelahian tersebut, Martin dipukul oleh Ramis sampai tak sadarkan diri. Di lain sisi, Miguel mengotak-atik kabel mobil tahanan. Martin pun telah tersadar dan telah dikurung bersama Romano. Miguel diketahui telah mematikan pemanas yang membuat semua yang berada di dalam mobil akan membeku. Ramis pun berencana akan merobek perut Romano untuk mengambil kunci yang telah Romano telan. Tiba-tiba lampu pun mati. Miguel yang telah selesai mengotak-atik kabel lalu masuk ke dalam mobil dan mengambil alih kemudi mobil. Dia menjalankan mobil pergi dari jalanan ini dan terlihat jika Montesinos ternyata masih hidup. Ramis kembali mendapatkan panggilan dari Miguel dan bernegosiasi. Ramis berencana jika dia akan membelah perut Romano dan membuka pintu. Namun Miguel meminta Romano dalam keadaan hidup. Kondisi di dalam mobil pun semakin memburuk. Semua yang berada di sana merasa sangat kedinginan. Ramis dan yang lain mengambil peralatan dan berencana untuk meledakkan mobil ini. Di lain tempat, Montesinos kembali bangun dan mencoba berjalan meski tubuhnya mengalami luka tembak. Dia menghubungi markas besar dan memberitahu jika mereka mendapat penyerangan. Montesinos lalu masuk ke mobil Miguel yang ditinggalkan. Di dalam sana, dia mendapatkan sebuah pistol dan melihat foto Miguel bersama keluarganya. Di lain sisi, Ray masuk ke bawah mobil dan menemukan Moore lalu menggunakan sebuah kunci untuk membukanya. Martin pun memberitahu jika dia tidak akan bisa keluar dari mobil ini. Ramis pun menghampiri Martin dan memperingatkan Martin untuk jangan pernah meremehkannya. Ramis pun mengingatkan Martin jika dia pernah hadir di acara pernikahan Martin karena dahulu Ramis merupakan anggota sebuah band. Ramis pun tetap yakin jika dia bisa keluar dari mobil dan akan membuka sebuah bar. Di lain sisi, Miguel menyadari ada sebuah mobil yang mengejarnya.
dan dia sadar jika itu adalah mobilnya yang ia tinggalkan. Lalu Montesinos menggunakan pistolnya untuk menembak ban dan menembak kaca depan. Miguel pun membantingkan setirnya sebagai bentuk perlawanan kepada Montesinos. Bantingan setir yang Miguel lakukan membuat orang yang berada di dalam mobil panik dan terpental. Miguel lalu menabrak mobil Montesinos sampai terjadi tabrakan. Kejadian itu membuat kepala Ray tertusuk sebuah besi. Miguel pun turun dari mobil dan menghampiri Montesinos yang terluka parah akibat tabrakan. Miguel pun langsung pergi dari mobil Montesinos. Miguel pun kembali masuk ke dalam mobil dan mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Matahari pun telah terbit dan itu tandanya Ramis telah kehabisan waktu. Miguel pun memberikan kesempatan terakhir untuk Romano. Namun Romano tetap tidak tahu apa yang diinginkan Miguel. Miguel lalu memberhentikan mobil di tengah danau yang membeku. Lalu Miguel keluar mobil dengan membawa tas dan senjatanya. Dia menembaki danau yang membeku itu sampai terjadi retakan yang membahayakan orang di dalam mobil. Mobil pun secara perlahan masuk ke dalam danau dan air mulai masuk ke dalam. Semua orang pun mulai panik karena mereka sadar kematian ada di depan mereka. Martin pun berteriak untuk dibebaskan karena dia tahu pintu darurat untuk keluar. Kini setengah dari badan mobil telah masuk ke dalam danau. Ramis pun mencoba membuka borgol yang mengunci Martin, namun kuncinya terlepas dan terjatuh. Gollum lalu memutuskan untuk menyelam mengambil kunci tersebut. Dia pun berhasil mengambil kembali dan melepaskan Martin. Saat ini, mobil telah sepenuhnya masuk ke dalam danau dan mulai tenggelam sampai menyentuh dasar danau. Mereka semua merasakan panik yang hebat. Lalu Romano menuju pintu darurat tersebut dan berhasil membukanya. Dia lalu berenang naik ke dasar danau. Di lain sisi, Ramis harus meninggalkan Gollum yang tak sadarkan diri berada di dalam mobil. Mereka bertiga pun akhirnya berhasil keluar dari mobil dan berada di daratan. Namun bahaya belum selesai karena Miguel yang belum jauh dari danau melihat mereka yang selamat. Miguel pun menyiapkan senjatanya dan kembali ke arah danau. Sementara itu, Ramis menyeret Martin menjauh dari danau dan mencoba menyadarkannya karena Martin sedang tak sadarkan diri. Usaha Ramis pun tak sia-sia karena Martin kembali sadarkan diri. Di lain sisi, Romano telah menjauh dari danau dan masuk ke sebuah bangunan yang berada di sana. Lalu Ramis dan Martin mengalami kedinginan yang hebat dan mereka berdua mendengar suara tembakan di arah bangunan tersebut. Martin pun bertanya apa nama barnya karena Ramis bangun. Dan setelah itu, mereka berdua pun berpisah. Martin menuju bangunan tadi dan dia melihat Miguel yang terus melakukan tembakan ke arah Romano yang ternyata masih hidup. Martin pun masuk ke bangunan yang Miguel tempati dan bergerak secara perlahan ke arah Miguel. Miguel lalu menoleh dan menyadari kehadiran Martin. Lalu dia menyuruh Martin pergi karena tidak ada urusan dengannya. Miguel juga sadar akan perbuatannya dan siap untuk menanggungnya. Miguel lalu menceritakan masalahnya jika pada saat sebuah festival di desa, dia mengizinkan anaknya yang bernama Soleh untuk nongkrong. Soleh sangat senang karena dia bisa bertemu dengan teman-temannya dan sering latihan menari bersamanya. Lalu Romano dan teman-temannya membeli minuman dan memberikannya kepada Soleh. Setelah itu, Romano melakukan pemerkosaan kepada Soleh. Setelah semua itu selesai, Soleh disiksa dengan sangat kejam. Setelah Soleh meninggal, mereka membuang mayatnya entah di mana, dan hanya Romano lah yang mengetahui di mana mayatnya dibuang. Pernah ada sebuah penyelidikan yang menyelidiki kasus ini, namun dalam beberapa bulan Romano telah dibebaskan. Karena itulah Miguel bertindak sendiri karena tidak percaya dengan hukum yang bobrok ini. Miguel hanya menginginkan satu hal, yaitu menemukan mayat putrinya dan menguburkannya dengan layak. Miguel pun kehabisan peluru dan mengisi ulang pelurunya. Pada saat itu, Martin mengambil kesempatan untuk menyerang Miguel sampai senjatanya terlempar. Mereka berdua pun terlibat perkelahian sampai Martin kelelahan dan hanya bisa berdiam diri. Sementara itu, Miguel terus mengejar kemanapun Romano pergi. Martin pun kembali bangkit dan mengejar mereka berdua. Dia melihat jika Romano sedang dipukuli dan ditanya di mana mayat anaknya dibuang. Martin pun menembakkan tembakan peringatan. Pada saat Miguel lengah, Romano memukulnya menggunakan batu. Lalu tak lama kemudian sebuah helikopter datang. Romano pun mencela Miguel dan berteriak jika dia tidak akan memberitahunya. Lalu Martin menodongkan senjatanya dan menyuruh Romano memberitahunya. Namun Romano tetap bungkam dan enggan memberitahunya. Martin pun mengambil langkah tegas yakni menembak tangan kanan Romano sampai terputus. Setelah itu, Romano baru memberitahu jika mayatnya ia buang di sebuah sumur di pedesaan. Para polisi yang lain pun telah datang dan mengamankan lokasi. Dan di ending film kita diperlihatkan Martin yang berada di loker tempat dia dan Montesinos bertemu. Lalu seorang polisi mengganti nama Montesinos di loker. Martin pun berjalan pergi dari loker dan film pun selesai.